Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan agar diteruskan ke penggerakan akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga. Pada video sebelumnya, kita telah membahas transmisi langsung menggunakan poros atau as dan transmisi menggunakan kopling. Kedua transmisi tersebut merupakan transmisi yang paling sederhana, menyalurkan tenaga pada jarak yang dekat dan posisi yang segaris antara poros motor penggerak dengan poros mesin yang digerakkan. Di video kali ini, kita akan membahas transmisi sabuk dan pulei. Jarak yang cukup jauh yang memisahkan antara dua buah poros mengakibatkan tidak memungkinkannya menggunakan transmisi langsung dengan roda gigi. Transmisi sabuk dan pulei merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan. Secara umum, sabuk dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu flat belt, V-belt, circular belt. Dikarenakan banyak konstruksi mesin yang menggunakan sabuk V atau V-belt, maka kita akan membahas V-belt. V-belt adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. V-belt banyak digunakan karena V-belt sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Selain itu, V-belt juga memiliki keunggulan lain di mana V-belt akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai, V-belt bekerja lebih halus dan tak bersuara. Maka, perencanaan sabuk V perlu dilakukan untuk memperhitungkan jenis sabuk yang digunakan dan panjang sabuk yang akan digunakan. Berikut adalah perhitungan yang digunakan dalam perencanaan V-belt, antara lain daya rencana. PD sama dengan FC dikali P, di mana P sama dengan daya, PD sama dengan daya rencana, FC sama dengan faktor koreksi. Kali ini kita akan belajar cara menghitung daya rencana. Ada sebuah motor, di motor itu ada tabel. Nah, tabel ini adalah spesifikasi dari motor DC tersebut. Nah, untuk mengetahui dayanya itu di mana, yaitu daya yang mempunyai satuan kilowatt. Nah, di tabel ini dayanya adalah 0,75 kilowatt. Kemudian kita harus mengetahui faktor koreksi daya. Nah, kita kali ini akan memakai daya normal, yaitu kisaran 1,0 sampai 1,5. Nah, untuk saat ini kita akan memakai angka 1,5 saja. P sama dengan 0,75 kW, FC sama dengan 1,5. Maka PD sama dengan 1,5 kali 0,75 sama dengan 1,125 kW. Menghitung daya rencana juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu dengan cara mengetahui torsi T dan juga putarannya, yaitu N1. Untuk itu rumusnya yaitu PD sama dengan T dibagi 1000 dikali 2 pi N1 dibagi 60 dibagi 102. Momen rencana atau T. T1 sama dengan 9,74 dikali 10,5 dikali pi D dibagi N1. T2 sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali pi D dibagi N2. Di mana pi D sama dengan daya rencana, N1 sama dengan putaran poros penggerak, N2 sama dengan putaran poros yang digerakkan. Diameter lingkaran jarak bagi puli. N1 dibagi N2 sama dengan I, sama dengan dP dibagi dP sama dengan 1 dibagi N. N sama dengan 1 dibagi I.
Maka dP sama dengan dP dikali I, di mana dP adalah diameter jarak bagi puli kecil, dP adalah diameter jarak bagi puli besar, I sama dengan perbandingan putaran. Kecepatan sabuk atau V. V sama dengan dP dikali N1 dibagi 60 dikali 1000, di mana V sama dengan kecepatan puli, dP sama dengan diameter puli kecil, N1 sama dengan putaran puli kecil. Panjang keliling atau L. L sama dengan 2C ditambah Pi dibagi 2 dikali dP ditambah dP tambah 1 dibagi 4C dikali dP minus dP. Jarak sumbu poros atau C. C sama dengan B di plus akar B kuadrat minus 8 dikali dP minus dP kuadrat dibagi 8. Maka B sama dengan 2L minus Pi dikali dP plus dP. Sudut kontak. Sudut kontak sama dengan 180 minus 57 dikali dP minus dP dibagi C. Faktor koreksi untuk sudut kontak sama dengan 0,99. Berikut adalah video yang menunjukkan lapisan-lapisan konstruksi pada V-belt dan tipe-tipenya. Konstruksi pada V-belt. 1. Ada terpal. 2. Ada kawat. 3. Ada karet pembungkus. Dan 4. Ada bantal karet. Untuk tipe pada V-belt ada 5 macam. 1. Tipe A. Tipe A dengan lebar 12,5 mm dan tinggi 9,5 mm. Tipe B, lebar 16,5 mm dan tinggi 11 mm. Tipe C, 22 mm dan tinggi 14 mm. Tipe D, 31 mm dan tinggi 19,5 mm. Tipe E adalah 38 mm dan tinggi 25,5 mm. Berikut adalah kurva atau diagram untuk memilih V-belt yang disesuaikan dengan perhitungan perencanaan dan ukuran penampang sabuk V. Puli dapat digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke poros yang lain melalui sistem transmisi penggerak berupa flat belt, V-belt, atau circular belt. Dasar perencanaan puli dihitung dari perbandingan kecepatan atau velocity ratio pada V-belt yang berbanding terbalik dengan diameter puli dan secara matematis ditunjukkan dengan rumus V sabuk 1 sama dengan Pi D1 dikali N1. V sabuk 2 sama dengan Pi kali D2 kali N2. Maka rumus rasio kecepatan puli adalah D1 dikali N1 sama dengan D2 dikali N2. Untuk perencanaan diameter puli, kita bisa hitung sebagai berikut. Diameter puli. Bila centrifugal stress dirumuskan sama dengan Rho kali V kuadrat, di mana Rho adalah massa jenis dan V adalah kecepatan. Maka V sama dengan Pi kali D kali N dibagi 60. Lebar puli. Jika lebar belt yang akan digunakan sudah diketahui, maka lebar puli dapat dirumuskan yaitu B sama dengan 1,25 kali B